Perkenalkan, nama saya Gemawan Mistanggang dengan NIM J1A1200033 dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi praktikum MIPA. Ada 5, yaitu yang pertama materi tentang pertumbuhan mikroba, yang kedua titrimetri, yang ketiga gravimetri, yang keempat spektrofotometri, dan yang terakhir yaitu materi kromatografi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pertumbuhan mikroba. Dalam mikroba, istilah isolasi mengacu pada pemisahan mikroba dari populasi campuran mikroba yang hidup secara alami seperti ada di lingkungan, misalnya di tanah, air, tumbuhan, hewan hingga pangan. Analisis pengenceran mikroba. Pengenceran adalah proses membuat larutan lebih lemah atau kurang konsentrasi. Tujuan dari pengenceran adalah untuk mengurangi jumlah kandungan mikroba dalam sampel sehingga nantinya dapat diamati dan diketahui jumlah mikroorganisme secara spesifik sehingga didapatkan perhitungan yang tepat. Langkah selanjutnya yaitu penanaman mikroba menggunakan mode cawan atau metode cawan. Penanaman atau disebut juga dengan inokubasi bertujuan untuk memisahkan sel atau kumpulan sel yang membentuk koloni sehingga memungkinkan untuk dihitung perkiraan jumlah mikroorganisme per satuan sampel. Penanaman pada media padat dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama menempatkan pada permukaan, yang kedua menenggelamkan mikroorganisme pada media padat atau disebut juga dengan metode split plate atau split plate dan core plate. Adapun penjelasan mengenai penanaman dengan metode split plate dan core plate sebagai berikut. Adapun materi penjelasan selanjutnya yaitu ialah perhitungan mikroba dengan hitungan cawan. Metode hitung cawan adalah teknik enumerasi mikroba yang ditanam atau dibiakkan pada suatu media padat. Pada perhitungan media dengan menggunakan metode cawan ada beberapa cara, yaitu dengan metode tuang atau pour plate, yang kedua metode sebaran atau split plate, dan yang terakhir yaitu metode drop plate. Prinsip dari metode hitung cawan adalah menemukan sel-sel mikroba yang masih hidup pada suatu atau beberapa media, sehingga sel tersebut berkembang biak dan membentuk koloni-koloni yang dapat dilihat langsung dengan mata telanjang tanpa bantuan mikroskop, dan koloni dapat dihitung menggunakan koloni counter. Ada beberapa fase pertumbuhan mikroba, yaitu yang pertama fase lak, yaitu fase adaptasi, yang kedua fase logaritma atau logaritmik atau log, dan yang ketiga fase stasioner, keempat fase penurunan atau fase kematian. Saat melakukan perhitungan koloni bakteri, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu Baiklah, pada video selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi titrimetri. Titrimetri merupakan salah satu metode analisis kuantitatif menggunakan titrasi. Metode analisis titrimetri ini didasarkan pada hubungan stoikiometri sederhana dari suatu reaksi kimia. Dalam melakukan titrasi, kita memerlukan yaitu yang namanya indikator. Pada saat menitrasi, indikator sangat dibutuhkan karena dengan indikator kita dapat melakukan titrasi dengan cepat. Dan kita bisa mengetahui terjadinya perubahan warna pada saat titrasi. Beberapa syarat yang harus kita perhatikan dalam melakukan titrimetri, yaitu syarat yang pertama, reaksi harus berjalan sesuai persamaan reaksi kimia. Yang
kedua, reaksi harus berlangsung dengan cepat pada titik ekuivalen. Yang ketiga, titik ekuivalensi dapat ditentukan menggunakan suatu metode tertentu, baik berupa indikator atau instrumen tertentu. Yang keempat, yaitu reaksi hendaknya berjalan dengan cepat sehingga titrasi dapat selesai dengan hitungan menit. Adapun reaksi-reaksi yang digunakan dalam titrasi yaitu reaksi asam basa, reaksi redox, reaksi pengendapan, dan reaksi pembentukan kompleks. Baiklah, selanjutnya yaitu video tentang satu contoh analisis titrimetri. Berikut saya akan paparkan tentang contoh daripada analisis titrimetri. Baiklah, di video berikutnya saya akan menjelaskan mengenai materi gravimetri, yaitu teori analisis gravimetri. Gravimetri merupakan salah satu metode kuantitatif di mana penetapan suatu analit dilakukan dengan menimbang berat analit. Analit dapat ditimbang setelah melewati proses reaksi pembentukan endapan yang dilanjutkan dengan pemisahan analit dari komponen lain dengan dalam contoh uji. Adapun rumus yang digunakan dalam perhitungan gravimetri yaitu massa zat yang dicari sama dengan berat endapan dikali faktor gravimetri. Dalam melakukan proses perhitungan gravimetri, agar analisis tersebut terlaksana dengan baik, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu komponen yang ditentukan harus dapat mengendap secara sempurna. Kedua, sisa analit yang tertinggal dalam larutan harus cukup kecil sehingga dapat diabaikan. Yang ketiga, endapan yang dihasilkan stabil dan sukar larut. Endapan yang terbentuk harus dapat dipisahkan dengan mudah dari larutan atau dengan penyaringan. Endapan yang ditimbang harus mempunyai susunan stoikiometrik tertentu atau dapat diubah menjadi senyawa tertentu. Dan selanjutnya saya akan memaparkan mengenai perhitungan dengan metode analisis metode gravimetri, yaitu sebagai berikut. Video selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi spektrofotometri. Spektrofotometri adalah salah satu metode analisis yang memanfaatkan adanya interaksi antara materi dan energi, atau disebut juga dengan instrumen untuk mengukur transmit atau energi yang diteruskan, atau absorbans atau energi yang diserap oleh suatu materi sebagai fungsi dari panjang gelombang. Dalam prinsip analis metode spektrofotometri, kita dapat mengetahui prinsip-prinsipnya, yaitu sebagai berikut. Saat sumber cahaya dihidupkan, cahaya yang berasal dari sumber tersebut akan mengenai monokromator yang berfungsi mengubah sinar polikromatis menjadi sinar monokromatis. Dan kemudian cahaya yang telah difilter memasuki sampel sel yang di dalamnya terdapat sampel, dan kemudian sampel akan menyerap cahaya tersebut atau mengalami absorbansi. Selanjutnya, kemudian cahaya yang melewati sampel akan sampai di detektor yang berupa transducer yang mengubah energi cahaya menjadi suatu isyarat listrik, kemudian dilanjutkan ke pengganda atau amplifier, dan rangkaian yang berkaitan mengenai yang membuat isyarat listrik itu memadai untuk dibaca, dan akhirnya sampai di suatu sistem baca atau piranti pembaca yang dinyatakan dalam bentuk persen transmitan atau persente maupun absorbansi atau dilambangkan dengan huruf A. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang komponen-komponen dan fungsi yang terdapat pada alat spektrofotometer. Yang pertama yaitu sumber energi cahaya. Yang kedua, monokromator atau suatu alat yang
yang berfungsi untuk menyempitkan pita spektrum cahaya yang dipancarkan sumber cahaya. Yang ketiga, wadah sampel atau cuvette, yaitu berfungsi untuk tempat meletakkan sampel yang akan dianalisis. Yang keempat yaitu detektor, yang berfungsi untuk mendeteksi energi cahaya dan mengubahnya menjadi signal listrik. Yang kelima yaitu amplifier, yang berfungsi untuk memperkuat signal listrik menjadi bentuk yang dapat dibaca. Yang terakhir yaitu ialah sistem yang membantu seorang analis dalam membaca hasil analis, yaitu disebut dengan visual display. Saya akan menjelaskan tentang materi kromatografi. Adapun pengertian dari kromatografi ialah merupakan salah satu jenis teknik laboratorium yang digunakan untuk memisahkan suatu campuran. Pemisahan suatu campuran pada kromatografi dilakukan dengan cara mendistribusikan zat pada campuran tersebut dalam dua fase, yaitu yang disebut dengan fase stasioner dan fase gerak. Baiklah, selanjutnya ialah teori analisis kromatografi kertas. Kromatografi kertas ialah kromatografi yang menggunakan kertas selulosa murni yang mempunyai afinitas besar terhadap air atau pelarut polar lainnya. Kertas kromatografi digunakan untuk memisahkan campuran dari substansinya menjadi komponen-komponennya. Adapun rumusnya ialah RF sama dengan D per F, yang dimana RF ialah retention factor atau faktor retensi. D ialah jarak migrasi zat atau spot warna, dan F ialah jarak migrasi larutan fase gerak atau eluen. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan contoh analisis kromatografi, yaitu misalnya diketahui asam amino dua spot, yaitu jarak spot dari titik awalnya. Yang pertama spot 1 yaitu 4,5 cm, spot 2 yaitu 7,6. Jarak tempuh eluen atau F-nya yaitu 10 cm. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu rumus dari untuk mencari kromatografi dari data tersebut ialah RF sama dengan D per F, yang dimana D merupakan jarak spot dari titik awal dan F merupakan jarak tempuh eluen. Langkah pertama yaitu kita bagi terlebih dahulu spot 1 dibagi dengan jarak tempuh eluen, dan spot 2 juga dibagi dengan jarak tempuh eluen, yaitu yang pertama spot 1 4,5 cm dibagi dengan 10 cm, maka didapatlah hasil 0,41. 0,41 merupakan spot 1, dan yang kedua yaitu 7,6 dibagi 10 dan didapat hasil 0,76. Spot 2 yaitu 0,76. Standar 1 RF lisin sama dengan 0,76, RF serin sama dengan 0,61, standar 2 RF fenilalanin sama dengan 0,44. Nah, karena kita sudah dapat hasilnya, maka dapat disimpulkan bahwa komposisi yang terkandung dalam campuran asam amino tersebut ialah senyawa lisin dan fenilalanin. Mengapa? Karena hasil spot 1 hampir atau mirip dengan standar 2, dan begitu juga dengan spot 2 mirip dengan standar 1. Lantas, pada senyawa serin bagaimana? Pada senyawa serin tidak terdapat standarisasi yang mirip dengan spot 1 dan spot 2. Spot 1 dan 2 yang mirip hanyalah senyawa lisin dan fenilalanin. Baiklah, sekian video yang dapat saya jelaskan pada materi praktikum MIPA.